Cerita ini mengisahkan 30 tahun setelah kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Diperlihatkan Nabi Isa sedang berjalan di hutan bersama dengan 12 orang muridnya. Mereka biasa dikenal dengan nama Hawariyun. Nama-nama mereka ialah Petrus, si nelayan, dan saudaranya, Andreas. Yakub dan Yohanes merupakan putra-putra Zabdi. Yusuf Lavi, atau Barnabas, yang cintanya kepada Nabi Isa, membawanya dari Ciprus ke Palestina. Mata atau Matius, mantan penarik pajak Romawi, yang kemudian menjadi pengikut Nabi Isa. Filipus, Tedeus, Yakub Kahtar, Bartolomeus yang merupakan seorang penggembala. Yohanes Dailami, yang datang dari negeri timur demi bertemu dengan Nabi Isa Al-Masih. Dan yang terakhir adalah Yudas, putra Syamun Askariot, yang tidak memiliki iman di hatinya. Pada saat istirahat, Nabi Isa duduk bersama para muridnya, sambil berkhotbah dan mengagungkan nama Allah yang menjanjikan surga bagi orang-orang yang taat. Saat itu di negeri Judea, terlihat orang di awal cerita tadi yang telah menyerang prajurit Romawi. Tampak ia sedang dibawa untuk dihukum gantung di salib. Di mana peraturan pada saat itu menerapkan, jika satu orang prajurit terbunuh, maka sebagai hukuman, mereka akan menyalib dua orang yang tak bersalah. Saat prajurit pemerintahan sampai di gerbang lama Yerusalem, para pemberontak itu melempari mereka dengan batu, seperti yang dilakukan Nabi Daud dahulu terhadap Jalut. Lalu mereka pun sangat semangat berjuang melempari prajurit itu dengan batu, dan menyalakan api sebagai benteng bagi mereka. Sehingga pasukan terlihat kewalahan menghadapi para pemberontak itu, dan berhasil membawa kabur temannya yang akan disalib itu. Beberapa hari kemudian, terlihat Nabi Isa dan para muridnya sudah memasuki kota. Mereka disambut oleh seluruh Bani Israel yang telah berkerumun menanti kehadiran mereka. Tampak seorang wanita memohon kepada Nabi Isa untuk kesembuhan anaknya yang tak bisa mendengar sama sekali. Anaknya itu juga bisu sejak lahir dan tak bisa mengerti apa-apa. Nabi Isa lalu berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya, lalu tiba-tiba saja anaknya itu bisa mendengar kembali, bahkan ia juga bisa berbicara layaknya seperti biasa. Kehadiran Nabi Isa yang datang ke kuil Sulaiman untuk beribadah, warga datang berduyun-duyun untuk bertemu utusan suci Tuhan ini. Lalu Nabi Isa naik ke mimbar dan berkata, "Segala puji bagi Tuhan yang Maha Suci, yang menciptakan semesta berdasarkan kasih-Nya yang tak terbatas, dan tidak menciptakan para makhluk kecuali agar mereka menyembah-Nya. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kitab suci Taurat kepada hamba pilihan-Nya, Musa. Tapi, saudara-saudaraku, apa yang harus dilakukan agar kita tidak dihukum atas dosa kita?" Di akhir khotbahnya, perhatian Nabi Isa tertuju kepada seorang wanita bungkuk. Putra Maryam lalu menghampiri wanita itu dan berkata, "Demi nama Tuhan, luruskan punggungmu agar mereka tahu, aku hanya berbicara yang benar. Tuhanlah yang berkehendak agar aku berbicara dengan kaum ini atas namanya." Tiba-tiba saja wanita cacat bungkuk itu dapat meluruskan kembali punggungnya, yang membuat seluruh Bani Israel percaya akan Nabi Isa sebagai Al-Masih yang telah dijanjikan dan sebagai utusan Tuhan bagi kaumnya. Nabi Isa yang berjalan di perbukitan gurun bersama para muridnya, mereka bertanya kepadanya, "Apakah Tuhan bisa menurunkan hidangan dari langit untuk kita?" Nabi Isa pun menjawab, "Tuhan yang Maha Esa berkuasa atas segalanya. Dia hanya cukup berkehendak, maka sesuatu akan terwujud." Murid Nabi Isa lalu mengatakan, "Kalau kami bisa menyaksikan hal ini, kami akan lebih yakin kepada dakwahmu. Kami ingin jadikan turunnya hidangan langit ini sebagai hari raya bagi kami." Kemudian Nabi Isa pun berlutut kepada Allah, dan berdoa kepadanya, agar Allah mau mengabulkan permintaan para muridnya itu. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah mendengar permintaan kalian. Aku akan menurunkan hidangan langit ini kepada kalian. Tapi jika ada di antara kalian yang mengingkari mukjizat ini,
Allah akan menghukumnya dengan siksa yang tak pernah kujatuhkan kepada siapapun. Maka seketika itu, turunlah hidangan makanan dari langit yang membuat seluruh orang yang melihatnya merasa takjub akan mukjizat Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mempersilahkan murid-muridnya untuk menyantap hidangan dari langit ini. Saat murid yang lain bersyukur dan sangat menikmati hidangan yang telah tersaji itu, tampak Yudas Askariot ragu akan hal itu, dan mengatakan, "Jangan memaksaku. Aku takkan tertipu. Ini cuma hayalan." Dan beranggapan jika makanan dan roti itu hanyalah mainan, lalu ia pergi berlari meninggalkan mereka. Nabi Isa yang sedang berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allah, ketika melihat Askariot berlari, ia pun teringat akan firman Allah yang akan menghukum begitu berat bagi siapa mengingkari peristiwa itu. Suatu hari ketika Nabi Isa dan muridnya berjalan menuju kota Nain. Di tengah jalan, mereka melihat sejumlah orang sedang membawa berhala ke kuilnya. Di saat yang sama, warga Nain sedang membawa jenazah anak tunggal seorang janda. Saat tiga kelompok tersebut bertemu di persimpangan, warga Nain yang mengenal dengan Nabi Isa pun menghampirinya dan mengatakan, "Hai putra Maryam, bukankah kelahiranmu adalah mukjizat? Maka, lakukanlah mukjizat. Tuhan telah memberimu kuasa atas segala sesuatu. Aku memohon kepadamu, hidupkan kembali anakku." Dan berlutut meminta pertolongan kepada Nabi Isa, sambil menangis meratapi kepergian anak yang ia cintai itu. Nabi Isa pun berkata, "Jangan menangis. Dia tidak mati, dia hanya tertidur." Atas nama Tuhan dan izin dari penguasa dua dunia. Wahai pemuda, bangunlah. Tiba-tiba saja mayat tersebut bergerak, yang mengejutkan semuanya, sampai-sampai patung berhala itu jatuh dan hancur ke lantai. Setelah kejadian yang tersebut, seluruh masyarakat mengakui keagungan Nabi Isa dan menganggap ia adalah anak Tuhan, karena seluruh permintaan Nabi Isa tidak ada yang mustahil baginya. Sehingga pada saat itu terjadi perdebatan tentang pandangan mereka mengenai Nabi Isa di seluruh penjuru Yudea. Orang-orang saling bertikai tentang masalah Nabi Isa. Selama 40 hari, semua tempat dilanda kerusuhan siang dan malam. Pihak-pihak yang bertikai sudah tak lagi memperdulikan kekerabatan antara mereka. Akhirnya di Yerusalem, para bangsawan kota dan sejumlah anggota Dewan Pendeta, menemui Pendeta Agung Kuil. Mereka memaksanya turun tangan, demi mengembalikan ketentraman. Lalu mereka berkumpul menemui rakyat untuk meminta menjaga ketentraman. Pendeta itu meminta warga untuk bersama-sama menemui Nabi Isa, dan menanyakan tentang keberadaan diri putra Maryam dari diri dia sendiri. Mereka pun menyetujui permintaan ini. Akhirnya seluruh rakyat berbondong-bondong mendatangi Nabi Isa.